Sudah ada teman-teman? Sudah. Suara Koko jelas kan ya? Jelas. Oke. Shalom teman-teman. Malam hari ini Koko ingin bawa firman tentang pikiran Kristus, yang dimana pada minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas kesatuan. Dan mungkin ini kalian yang kemarin hari Minggu sudah dengar, Koko cuman membawakan ulang. Kita mulai saja ya. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di mana bulan ini kita sudah membahas tentang persatuan. Nah, di mana persatuan itu kita harus seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Seia, sekata di sini tuh apa sih maksudnya? Saya kata ini tuh satu pikiran. Pikiran di dalam apa? Oke, kita bahas langsung ya. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan janganlah menganggap dirimu pandai. Maksudnya ini apa? Ayat ini apa? Nah, kita di sini harus sehati sepikir. Sepikirnya bersama-sama. Tapi janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Perkara-perkara yang tinggi tuh kayak apa? Kita mikirnya jauh, yang nggak bisa masuk akal. Karena manusia kan terbatas, nggak boleh terlalu mikir di luar kemampuan kita. Oke, kita next. Lalu pikirannya apa? Nah, pikirannya ini. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas maksudnya apa nih? Perkara yang ada di mana? Kita kan masih ada di bumi. Kenapa kita harus mikirin perkara yang di atas? Toh juga saya hidupnya masih panjang. Kita bahas ya teman-teman, kenapa kita harus memikirkan perkara yang ada di atas. Masih jelas kan ya suara Kokoh? Asko. Oke, lanjut ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak menimpa engkau. Nah, di sini Kristus sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ikut Tuhan tuh berat, nggak gampang. Kita harus menyangkal Yesus supaya layak hidup kepada Dia. Nah, ini yang disampaikan oleh Yesus, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi si Petrus narik Yesus ke samping. Dia ngomong kayak gini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Kenapa Petrus berkata ini kepada Kristus? Karena pada dasarnya sifat manusia itu maunya tuh enak doang. Kenapa bisa begitu? Ya karena emang kita pada dasarnya kita daging. Hidup kita tuh kalau belum mengenal Tuhan 100% masih ada daging. Daging dari dunia. Nah, tetapi Yesus mau menjadi teladan dan memberi contoh kepada kita bahwa ikut Yesus tuh nggak gampang. Berat. Tapi malah Petrus ngomong begini, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Nah ini kan dimana Petrus
sama aja kayak takut gitu kan kalau Yesus kenapa-napa. Lalu kita lihat jawaban Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau sesuatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, yang Tuhan katakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Yesus menyuruh iblis supaya menjauhkan apa yang dipikirkan manusia, tapi yang harus dipikirkan adalah pikiran Allah. Kenapa? Karena pikiran manusia itu sepenuhnya adalah daging, hawa nafsu, segalanya yang ada di dunia ini. Nah, lalu selanjutnya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di sini sudah jelas banget di Alkitab bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi bagi kita semua yang masih ingin hidup dalam keinginan daging, nggak mau berubah, itu sama aja kita mau ke maut dan tidak mau keinginan roh yang dimana bisa mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di sini juga udah jelas banget teman-teman bahwa keinginan daging adalah musuh. Perseteruan ini musuh terhadap Allah. Karena dia tidak bisa takluk kepada hukum Allah. Karena emang nggak mungkin bisa takluk. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu, bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, kita harus memperbarui pikiran kita, teman-teman. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu, kukatakan lagi dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Yang sia-sia itu berarti percuma ya, teman-teman. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dan Allah, dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Yang pertama kita harus memperbarui pikiran kita dahulu. Kita nggak boleh lagi ada perasaan untuk serakah, hawa nafsu, kecemaran. Itu nggak boleh lagi. Kita harus memperbarui pikiran kita. Next, yang kedua, bagaimana caranya supaya memiliki pikiran Kristus? Jangan serupa dengan dunia. Dunia ini adalah kedagingan. Yang tadi kita ketahui bahwa kalau kita masih hidup di dalam daging, kita akan perseteruan dengan Allah, dimusuhi Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, yang kedua, kita harus nggak boleh sama dengan dunia, karena biar apa? Karena supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Apa hukuman bagi orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Ini orang yang nggak mau berubah, tetap hidup dalam kedagingan, pokoknya sebagai musuh Kristus ya. Nah, yang pertama, jawabannya adalah, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hukuman bagi orang yang nggak mau berubah, tetap bersahabat dengan dunia, tetap melakukan dosa, tetap hidup dalam kedagingan, dia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Next. Terus, apa yang harus kita pikirkan? Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, yang kita harus pikirkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Yang terakhir, kesimpulan. Udah kesimpulan aja ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, kita harus memperbarui pikiran kita supaya kita mengetahui mana kehendak Bapa yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena siapa yang masih menjadi sahabat dunia ini, masih hidup dalam kedagingan, dia sama saja dengan musuh Allah. Oke, sudah habis share screen saya, Yohanes. Oke, terima kasih Karis. Thank you, Gimana? Ko. Gimana, ada yang belum ngerti? Mas Gabe ngerti kah? Ngerti kok.